warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Agus Indrawati, NIM 202410102064 dari Prodi Teknologi Informasi beserta teman saya. Saya Fikri Raffi Putra dengan NIM 202410101029 dari Prodi Teknologi Informasi dan dari kelas Algo E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek algoritma dan pemrograman 2, yang mana kita mengambil beberapa problem. Sebelum itu, kita memilih connection problem yang merupakan permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Connection problem sendiri sebuah permasalahan di mana seseorang yang akan dihadapkan pada permasalahan optimasi pada pemilihan benda yang dapat dimasukkan ke dalam wadah yang memiliki keterbatasan ruang atau daya tampung. Nah, kami memilih algoritma Knapsack karena mudah ditemukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ambil salah satu contoh permasalahan dalam sehari-hari, yaitu perusahaan yang melakukan distribusi barang. Umumnya perusahaan dagang memerlukan distribusi antar pulau, bahkan negara. Akan tetapi, perusahaan juga membutuhkan keefektifan dan keefisienan dalam pengangkutan barang. Selain itu, perusahaan juga ingin mendapatkan keuntungan dari pengemasan dan pengangkutan berkali-kali menggunakan beberapa transportasi dengan media peti kemas. Peti kemas yang akan dimasukkan ke dalam kapal pengangkut ini memiliki kapasitas yang terbatas, namun dari pihak perusahaan menginginkan hasil atau keuntungan yang sangat besar dari pengangkutan peti kemas tersebut dengan sekali jalan. Sehingga petugas memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan perhitungan, sedangkan kegiatan pengangkutan peti kemas dalam kapal harus cepat. Permasalahan tersebut bisa dikenal dengan knapsack problem yang diartikan kantung atau karung. Nah, di sini kita menggunakan algoritma greedy, yaitu greedy by weight. Mengapa? Karena di sini kita menggunakan algoritma greedy by weight dengan memperhatikan beratnya sebagai acuan optimasi barang yang diangkut. Seperti itu. Nah, lebih lengkapnya kami akan menampilkan program dari aplikasi yang telah kami buat. Baik, di sini kami akan menjelaskan kode program dari aplikasi optimasi pengangkutan barang peti kemas ke dalam pengangkut. Nah, yang pertama kita mengimport OS, kemudian import getPass untuk password agar tidak terlihat, kemudian variabel username dan variabel nama barang dengan tipe data list atau list kosong untuk menampung nama barang, kemudian value dengan tipe data yang sama, yaitu list untuk menampung nilai atau variabel kosong, yaitu kemudian weight dengan tipe data yang sama, yaitu list. Nah, saya akan menjalankan program, maka akan tampil menu. Di sini ada menu ini berasal dari kode program dev menu, yang mana kita memanggil OSystem clear screen untuk merapikan tampilan, kemudian print optimasi pengangkutan barang peti kemas. Nah, ini selanjutnya kemudian tampil menu yang pertama login, yang kedua masukkan barang dan optimasi, ketiga lihat data pengirim, dan yang terakhir keluar. Nah, di sini kita akan ada tampilan masukkan pilihan Anda berasal dari variabel pilih sama dengan integer, input masukkan pilihan Anda. Nah, jika pilih sama dengan 1 atau menu yang pertama, maka akan clear screen dan memanggil dev login. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan, dan saya dan teman saya akan menjelaskan satu persatu fitur-fitur dan kode programnya. Yang pertama yaitu login. Nah, di sini kita akan, jika pilih 1, maka akan clear screen untuk membersihkan tampilan sebelumnya dan ke kode program dev login. Nah, menggunakan global username, dengan print silakan login terlebih dahulu, dengan ada variabel username sama dengan input masukkan username pengirim. Nah, saya inputkan semisal pengirim.
Dengan password sudah ditentukan yaitu algo. Nah, jika password ini sama dengan benar atau benar, maka akan print selamat plus username Anda berhasil login. Ini algo. Nah, selamat Wahyu, Anda berhasil login. Kemudian enter untuk kembali. Nah, sedangkan jika kita menginputkan password salah, nah jika kita menginputkan password atau elif, password tidak sama dengan password yang sudah ditentukan, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Misal, kemudian saya menggunakan passwordnya Koki. Nah, maka akan tampil yang namanya atau tampil tampilan gagal login, maka enter untuk kembali. Nah, untuk tips selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, mungkin saya di sini sedikit menambahkan yang tadi ya, mulai dari awal. Mengapa kita menggunakan import itu? Karena kita gunakan import post itu untuk di dev clear screen. Nah, itu untuk membersihkan screen atau OS clear screen sebelumnya, atau tampilan sebelumnya. Dan username itu sebelumnya itu kita gunakan untuk di dev data, dan itu tipe datanya string. Dan kita gunakan 3 variabel dengan list kosong, kita tuh gunakan global, karena nanti digunakan untuk di dev, untuk mempermudah kita menggunakan ke dev lain. Selanjutnya itu untuk dev login. Di sini clear screen kita gunakan yang seperti saya tadi jelaskan itu untuk membersihkan tampilan data di outputnya. Sehingga kita gunakan global username, dan di sini kita disuruh inputkan nama username, nama pengirim, dan passwordnya kita gunakan getPass. From password itu untuk getPass itu untuk supaya password yang kita masukkan itu tidak terlihat di outputnya. Selanjutnya, jika password benar, maka akan berhasil login. Tetapi jika salah, kita akan disuruh login kembali, seperti itu. Selanjutnya untuk dev inputan. Nah, di sini kita panggil list kosong tadi itu, yaitu nama barang, value, dan make dengan menggunakan global. Yang kita di sini, jika kita masukkan 1, maka akan yes, dan jika 2, no. Jika masukkan 1, maka di sini kita akan disuruh menginputkan jumlah jenis barang. Selanjutnya, terdapat variabel nama barang, kita disuruh inputkan dengan nama barang, dipisah dengan spasi. Itu dipisah dengan spasi jika kita inputkan nama barang yaitu lebih dari 1, bisa 2 atau 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, tipe data dari nama barang itu yaitu string. Dan selanjutnya ada variabel value. Di sini kita disuruh inputkan untuk memasukkan harga dari jenis barang. Untuk tipe datanya integer. Selanjutnya weight. Di sini kita disuruh masukkan untuk menentukan bobot dari jenis barang itu. Dan tipe datanya seperti tadi integer. Selanjutnya terdapat variabel kapasitas atau capacity. Itu tipe data integer, kita disuruh inputkan untuk masukkan kapasitas maksimumnya dari knapsack-nya itu, atau dari peti kemasnya. Selanjutnya di sini terdapat variabel make, value fraction, sama dengan knapsack, dan listnya itu value, weight, capacity. Nah, itu berfungsi untuk memasukkan nilai yang sudah diinputkan ke dalam dev knapsack-nya. Oke, saya akan menampilkan keuntungan maksimum yang didapat dengan memanggil variabel make value, dan urutan barang dengan memanggil variabel fraction. Oke, coba yuk enter untuk kembali yuk. Kembali. Oke, terus masukin nomor 2 lagi. Nah, itu jika kita memilih no, maka akan membersihkan tampilan layar sebelumnya dan akan kembali ke menunya. Oke. Mungkin dari Wahyu ada yang mau ditambahkan? Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dari dev inputan ini merupakan fitur atau kode program dari fitur yang kedua, yaitu masukkan barang dan optimasi. Seperti tadi misalnya jumlah jenis barangnya 2, namanya kendaraan, dan makanan, kemudian harganya semisal 200.
atau 200. Nah, ini kemudian makanan juga kita inputkan bobot dari 2 jenis barang, semisal 100 dan yang ini 60. Kapasitas maksimumnya kita ambil semisal sekian. Nah, ini juga output yang dihasilkan dari keuntungan maksimum yang didapat. Nah, ini kode programnya juga terkait dengan dev knapsack, yaitu dengan parameter value, weight, dan capacity. Dengan index sama dengan list, range, panjang dari nilai atau value, kemudian rasionya dengan V per W for V, W in zip, value W, kemudian kita print untuk memanggil rasio dengan index sort dengan K lambda I rasionya, kemudian apabila reverse net true, maka di print index, jadi memanggil dari rasio atau untuk menghasilkan output rasio dan index. Dengan max value sama dengan 0, fraction 0 kali panjang nilai atau value for I in index. Jika weight atau berat kurang dari sama dengan kapasitas, maka fraction sama dengan I, max value plus sama dengan value, capacity minus sama dengan weight. Nah, jika salah, maka fraction I sama dengan kapasitas per weight, max value plus sama dengan value I kali capacity, dibagi beratnya, kemudian di break. Nah, kemudian di return max value dan fraction untuk memanggil keuntungan maksimum dan keuntungan barang. Nah, dari output yang dihasilkan dan kode program dari dev knapsack tadi, mungkin Vicky ada tambahan dari dev knapsack-nya. Oke, jadi ini dari dev inputan itu ya setelah kita masukkan inputannya, itu akan diolah ke dev knapsack, yaitu dengan parameter value, weight, capacity. Nah, dengan index list seperti yang Wahyu tadi jelaskan, range panjang, nilai, dengan rasio value per weight untuk V, W in zip, value weight. Nah, fungsi zip ini supaya list value weight-nya itu supaya bisa berada di dalam satu baris, seperti itu. Selanjutnya kita sorting indeksnya dengan menggunakan K sama dengan lambda, I sama dengan rasio, dan reverse true. Nah, K sama dengan lambda itu digunakan untuk ini dev anonim atau dev tanpa nama. Jadi itu kita bisa gunakan dalam satu baris seperti itu. Dan reverse true itu digunakan untuk descending dari besar dari kecil. Selanjutnya dengan variabel make value 0 itu selanjutnya kita gunakan variabel fraction dengan indeks ke 0 dikali panjang nilai. Nah, hanya di situ terdapat for I in index. Jika weight I kurang dari sama dengan kapasitas, nah itu jika weight-nya kurang dari kapasitas, selanjutnya fraction I sama dengan 1. Nah, di situ jika fraction-nya sama dengan 1, maka akan ditampung atau dimasukkan sepenuhnya dari berat barang tersebut. Nah, selanjutnya make value sama dengan value I itu dengan mendapatkan nilai terbesar, untuk mendapatkan nilai terbesar. Selanjutnya, kapasitas sama dengan weight I itu digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dengan kapasitasnya dikurangi berat yang telah dimasukkan ke dalam knapsack-nya. Oke, selanjutnya seperti yang tadi Wahyu jelasin, fungsi else-nya mungkin langsung ke return make value fraction itu untuk mereturn keuntungan terbesar dan besarnya barang yang dimasukkan. Oke, selanjutnya ke dev lihat data ya. Ya, jadi fitur selanjutnya itu ada lihat data pengirim dari hasil tadi atau inputan sebelumnya. Jadi ketika kita menginputkan pilihan yang nomor 3, maka di sini akan menampilkan data-data sebelumnya, yang mana kode programnya dari dev lihat data. Nah, kita clear screen terlebih dahulu tampilan sebelumnya, kemudian di sini ada variabel kosong list barang menggunakan pivot data list untuk menampung list barang. Nah, menggunakan perulangan for I in range panjang nama barang. Nah, memanggil is nama barang, memanggil dengan append yaitu nama barang dari variabel nama barang, kemudian harga dari variabel value, kemudian berat dari variabel weight.
Kemudian langsung di print, tampilkan data username, kemudian manggil username-nya, print tampilkan data pengirim, memanggil variabel list barang. Nah, seperti ini, tampilkan data username. Tadi menggunakan username Wahyu, kemudian tampilkan data pengirim seperti sebelumnya. Yang pertama tadi kendaraan, harganya sekian, beratnya 100. Kemudian yang kedua yaitu nama barangnya makanan, harganya sekian dan beratnya 60. Nah, ini kemudian enter untuk kembali. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Vicky. Oke, mungkin sedikit tambahan ya, itu kan di function lihat data, seperti yang tadi kita gunakan di global nama barang, value, dan make itu di sini, itu untuk di sini ya. Selanjutnya kita gunakan variabel list barang, kita gunakan list kosong itu untuk menampung data yang telah di-append pada list barang append itu. Selanjutnya for i in range panjang nama barang itu untuk masukkan panjang atau banyak dari data nama barang. Selanjutnya kita gunakan dictionary di dalam list dengan variabelnya yaitu nama barang, value, dan weight. Nah, selanjutnya kita append itu untuk menampung data yang telah diinputkan seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk enter untuk kembali, maka akan menampilkan karena kita manggil menu. Oke, selanjutnya jika kita pilih di menu itu 0, yaitu keluar, maka di codingannya itu akan menampilkan clear screen, membersihkan tampilan output sebelumnya dengan print, terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, jika else, maka akan menampilkan print input salah, maka akan kembali ke tampilan menu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami presentasikan. Saya Fikir Afif Setia Putra dengan NIM 20410101069 pamit undur diri, dan teman saya Wahyu Agus Indrawati, ini 202410102064. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.